Bapa, terima kasih kalau hamba-Mu masih diberi kepercayaan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau punya rencana yang indah dalam setiap kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, kami sadar kami sebagai anak Tuhan selama ini kami hanya datang kepada Tuhan hanya untuk urusan meminta-minta. Baik itu meminta berkat, meminta mujizat, meminta kesembuhan, rezeki, kesehatan dan sebagainya. Tapi biarlah hari ini kami sebagai anak Tuhan, kami tidak banyak datang menuntut hak kami, karena senyatanya Tuhan itu sudah memberikan sesuatu yang berlimpah buat setiap kami. Tapi biarlah kami belajar untuk menunaikan kewajiban kami sebagai orang benar. Terima kasih Bapa, kalau sebentar hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi bibir lidah hamba-Mu biar semua kemuliaan itu kembali sepenuhnya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana Tuhan itu hari-hari ini menjawab panggilan saudara dan saya ya. Jadi kita itu hari ini, tadi pagi saya barusan share di grup jemaat ya, tentang bagaimana Tuhan itu bukan hanya sekedar saudara datang meminta ini, minta ini, minta ini. Jujur ada banyak permintaan buat kita selama ini datang sama Tuhan. Bahkan saudara kalau butuh aja datangnya mintanya getol. Semangat kalau ada niatnya, kalau ada keinginan yang dibutuhkan sampai puasa 40 hari supaya permintaan saudara dikabulkan. Tapi kalau sudah diberi nyaman, enak, jalan-jalan, saudara tidak punya waktu loh buat Tuhan. Jujur, saya dulu seperti itu ya. Dulu saya jadi orang Kristen sejak lahir. Saya ngerti bahwa Tuhan itu baik, dan tiap kali kalau saya mau datang sama Tuhan dengan puasa, ada sesuatu yang saya butuhkan, apalagi yang urgent, mendesak, kepepet, wah saya akan datang sama Tuhan itu intens ya, terus datang. Tapi saya nggak pernah mencari wajahnya, hanya mencari tangannya, segera melimpahkan berkat buat saya, segera mencurahkan rezeki, keinginan saya segera dijawab. Tapi belajarlah beberapa hari yang lalu ketika saya tanya sama Tuhan, Tuhan mau khotbah apa di hari Selasa? Tiba-tiba Tuhan berikan firman ini ya. Kita percaya bahwa hari ini, tadi pagi saya juga share firman ini peneguhan juga untuk khotbah saya. Tuhan itu juga minta loh sama saudara. Tapi yang diminta bukan harta saudara, bukan uang saudara. Tuhan tidak pernah minta itu. Tapi Tuhan itu minta 3 hal. Bagaimana Tuhan minta selain kita hidup takut akan Tuhan, Tuhan itu juga minta apakah kita sudah hidup di jalannya, apakah kita ini jujur sudah mengasihi Tuhan tulus, apakah kita ini sudah beribadah dengan benar. Jangan jadi orang Kristen ya, beribadahnya hanya Senin Kemis, mungkin hari Minggu aja, tapi hari-hari engkau tidak pernah sediakan waktu. Yuk kita mau jawab ya atas panggilan Tuhan. Hidup saya ketika Tuhan memberikan satu pertanyaan ini, Tuhan cuma tanya, Eli, apakah engkau berhenti melayani aku ketika aku tidak jawab masalahmu? Apakah engkau akan menarik mundur dari segala kegiatan di PD Victory ketika aku diam? Waktu itu pertanyaan diberikan, saya tahu bahwa Tuhan sedang menguji hati saya. Dan hari itu saya jawab sama Tuhan, ku jawab ya Tuhan atas panggilanmu. Karena aku tahu bahwa aku hidup bukan hanya datang kepada Tuhan untuk menuntut hakku. Karena tanpa saudara tuntut hak saudara, dia sudah sediakan enggak di Roma 8 ayat 15-17. Kita bukan budak, kita anak, kita sudah disediakan hak waris,
janji, dan upah kemuliaan. Itu 3 itu sudah jadi milik saudara yang tidak mungkin ditahan-tahan atas hidup saudara ketika kita ini sebagai anaknya, kita sudah dipilih. Nah, yang jadi masalah waktu itu Tuhan cuma berikan saya peneguhan, Eli, kamu melayani aku ya, sudah ndak usah fokus dengan yang namanya masalahmu. Engkau ndak perlu fokus dengan suamimu. Aku tahu bahwa setiap pergumulanmu ketika engkau melayani aku dalam segala hal, aku juga akan melayani apa yang menjadi persoalanmu. Apa yang menjadi masalahmu hari ini aku pasti akan melayani. Melayani suamimu sesuai dengan apa yang engkau inginkan. Engkau ingin suamimu jadi hamba Tuhan, aku pasti akan melakukan itu. Apa yang jadi keinginan kita hari ini ketika kita hari ini memberikan kewajiban kita terlebih dahulu, maka hak kita itu nggak akan ditahan, saudara. Apa yang menjadi keinginanmu, permintaanmu hari-hari ini, Tuhan itu selalu daftar kok. Didaftar, dicatat, dia nggak pernah lupa. Dia akan memberikan apa yang menjadi permintaan saudara itu pasti tepat waktu. Yuk, hari ini kita baca dulu di Kisah Rasul 20 ayat 28 sampai 30 ya. Kita hari-hari ini jadi anak Tuhan totalitas sudah. Jangan separuh-separuh. Ini sudah akhir zaman. Penilaian Tuhan sedang jalan, saudara. Tuhan cari bagaimana anak-anak Tuhan yang totalitas memberikan hidupnya kepada Tuhan. Kita ini tahu loh, Tuhan itu totalitas loh sama kita. Dia berikan hidupnya bukan hanya sekedar hidupnya, sampai nyawanya. Karena dia terlalu sayang buat saudara dan saya. Lah masa kita sebagai anak Tuhan bertahun-tahun kita ini jadi anak Tuhan, tapi kita tidak pernah totalitas. Kita tuntut Tuhan itu totalitas, padahal kalau dia sudah berkorban buat nyawanya, itu sudah membuktikan dia itu sudah totalitas, total hidupnya itu diberikan buat saudara dan saya. Tapi yang jadi pertanyaannya, saudara dan saya nggak pernah totalitas memberikan seluruh kehidupan saudara kepada Tuhan. Termasuk saudara banyak nuntut hak terus. Saudara jarang mau melakukan kewajiban. Hari ini kita belajar untuk bagaimana kita mau memberikan hidup totalitas kepada Tuhan dengan menjawab setiap panggilannya. Ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Saudara tahu, panggilan Tuhan itu terjadi ketika saya tahu bahwa ketika Tuhan izinkan proses waktu terjadi, saya makin lihat panggilan hidup saya semakin jelas. Ya, itu sebabnya Kisah Rasul 20 ayat 28 sampai 30. Kita baca sama-sama. Karena itu jagalah dirimu. Jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Ya, lihat ya. Jadi firman Tuhan di Kisah Rasul 20 ayat 28 itu berkata, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, ya. Karena kamulah, saudara dan saya, ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Hari ini pesan Tuhan, bagaimana kita menjawab ya atas panggilan hidupnya, panggilan hidup saudara hari ini, yaitu saudara yang pertama, saudara harus menjaga diri. Kalau kita sudah diselamatkan dengan darah anak
domba, anaknya sendiri, maka kita hari-hari ini jangan sampai menganggap rendah pengorbanan Kristus dengan kematiannya. Ketika saudara menjawab ya, berarti hari ini juga saudara dan saya siap untuk menjaga diri saudara, supaya kita hidup di dalam perkenanan Tuhan. Gak mungkin saudara jawab ya untuk panggilannya diutus menjadi saksi Kristus, tapi engkau tidak pernah jaga dirimu sendiri hidup di dalam perkenanan Tuhan. Gak mungkin saudara. Bisa ndak kalau kita hidup semau gue, kita hidup dalam dosa, kita menilik gembala domba-domba yang lain, kita jadi penilik jemaat? Nggak mungkin. Kita hari ini bisa injili orang kalau hidup kita sendiri tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita tidak pernah jaga diri kita untuk mempersembahkan juga hidupmu kudus di hadapan Tuhan. Nggak mungkin kita bisa hari ini diperintah Tuhan untuk menjaga seluruh kawanan jemaat Allah. Bagaimana kita hari ini bisa ikut berjaga-jaga atas domba-domba yang lagi tersesat, sementara saudara tersesat? Menjaga domba-domba yang hidupnya hari ini hancur, yang hidupnya hari ini terpuruk, yang hidupnya hari ini kehilangan arah. Mereka tidak punya pegangan hidup karena masalah yang menggoncang hidup mereka. Sementara saudara sendiri tidak bisa move on. Saudara sendiri hidup dalam keterpurukan. Saudara hidup dalam ketakutan, saudara hidup dalam depresi, saudara hidup dalam kompromi dosa. Bagaimana saudara bisa menilik, menggembalakan jemaat yang lagi jatuh dalam dosa? Itu artinya dua hal ini. Lihat ya ayat 29 yang kita perlu tahu saudara. Hari ini di akhir zaman, kita ini sedang hidup di masa-masa yang sulit, yang sukar. Ya, kita percaya kalau kita hidup di dalam masa yang sulit, masa yang sukar, yang jahat makin jahat. Kira-kira semua keadaan itu mendukung saudara untuk terpuruk. Ada banyak orang yang sudah tidak melihat jalannya Tuhan. Kenapa? Karena tiap hari hidupnya hanya diintimidasi oleh iblis. Lihat lu, keuangan lu hancur. Lihat tuh suamimu, gak bakal, sulit. Belum lagi saudara dengar apa kata intimidasi orang di sekitar saudara yang juga perkataannya negatif. Sudahlah, percuma. Menurut pengalaman banyak orang, dan apa yang menjadi pengalaman banyak orang? Orang kalau sudah tipe seperti suamimu, gak bakal bisa bertobat. Gak bakal bisa bertobat. Yang ketiga apa? Faktanya juga mendukung. Memang suamimu lagi parah, keuanganmu lagi hancur-hancuran. Sehingga antara intimidasi iblis yang hari ini berkeliling mengaum-ngaum tiap saat ya, kepikiran saudara, dan antara perkataan iblis pakai orang di sekitarmu ngomong yang negatif tentang engkau dan masalahmu. Belum lagi faktanya memang keadaan tokomu sulit, engkau kena PHK. Kira-kira saudara hari ini bisa menjaga diri nggak? Saudara hari ini pasti lemah. Sementara yang saudara dengar untuk perkataan Tuhan, saudara lupa. Saudara makin malas merenungkan firman, saudara makin menjaga jarak, tidak berdoa, saudara makin absen ikut ibadahnya PD Victory, ikut live, ikut Zoom. Nah, ini yang membuat apa yang saudara dengar, apa yang saudara pikirkan itu cuman sekitar intimidasi iblis. Apa yang dikatakan negatif tentang orang sekitar saudara yang dipakai iblis, dan fakta itu aja yang saudara renungkan. Sementara hidupmu hanya melihat tiga ini, sementara apa yang Tuhan bicarakan lewat firman, dalam ibadah, dalam doa, semuanya makin berkurang. Akibatnya kita hari-hari ini seharusnya di masa yang tersulit sukar ini, kita ini harapan Tuhan gerak nak gerak. Ini loh kawanan dombaku banyak yang terkapar, lunglai, sudah tidak berdaya ditawan iblis. Sementara
anak-anakku juga tidak bisa jaga diri. Hidupnya hanya dengar intimidasi iblis, perkataan orang sekitar yang negatif tentang hidupmu dan masalahmu, bahkan fakta yang terjadi semuanya mendukung. Tidak ada fakta baik. Coba saudara pikir, saya waktu mempersiapkan firman ini, saya sambil merenung betapa Tuhan itu sedih hatinya. Tuhan itu sedih. Hari ini dia tahu ada banyak kawanan domba-domba yang lagi tersesat, terkapar, butuh pertolongan. Tapi sementara saudara yang terlihat rohani, terlihat saudara hari itu haleluya, puji Tuhan, pelayan Tuhan, saudara cuman terkapar juga, nggak bisa jaga diri. Gimana bisa jaga kawanan domba? Itu sebabnya ayat 29 lihat berkata, aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Saudara lihat ya, hari ini kita ini pada keadaan serigala-serigala yang ganas. Iblis itu sedang berulah. Dia sedang hari ini dengan gencar-gencarnya menyerang, serangan fajar. Sampai firman Tuhan berkata tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang, ayat 30, yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar supaya mengikut mereka. Akhir zaman gak mudah saudara. Hari ini iblis lagi serang fajar buat hidup anak Tuhan. Belum lagi muncul nabi-nabi palsu, ajaran sesat yang berusaha menarik saudara untuk hidup sesat supaya saudara tidak menikmati kedatangan Tuhan, keselamatannya, hidup bahagia kekal selamanya. Itu sebabnya yuk kita mau hari ini ketika kita mendengar firman, saya juga belajar saudara. Semalam saya merenung firman, saya tahu hati Tuhan hancur. Dia menjerit hari-hari ini, please nak, please. Kalau kamu rohani, please lah, engkau ngerti kebenaran firmanku, please, please. Jaga dirimu, tetaplah kuat anakku. Aku ini mau dengan kesaksian hidupmu, aku bawa engkau dari proses next level menuju next level. Itu karena please, bukan untuk menghancurkan, tapi aku lagi bangun fondasimu supaya engkau menjaga dirimu tetap kuat. Dan ketika engkau tetap kuat, engkau punya fondasi yang kuat, engkau akan bergerak keluar. Engkau akan peduli dengan domba-dombaku yang lagi terkapar habis hari-hari ini. Karena serangan fajar iblis sedang dilancarkan besar-besaran. Karena waktuku sudah semakin singkat. Iblis tahu waktuku semakin singkat. Iblis dengan ajaran sesat, nabi-nabi palsu sedang membawa banyak anak Tuhan menuju kehancuran. Itu sebabnya kita belajar untuk tidak terus fokus dengan masalah. Walaupun tiga ini mendukung, mau faktamu mendukung, mau orang bicara buruk tentang hidupmu, mau iblis datang mengintimidasi hidupmu setiap saat, hidup saudara dan saya ditentukan apa kata Tuhan. Jadi hari ini jangan takut ya. Yuk kita lihat panggilan Tuhan itu dua. Selain kita menjaga diri kita yang lagi dalam proses, ini cuman bangun fondasi. Saudara lihat ya, pengalaman hidup saya ketika Tuhan izinkan proses sampai babak belur, bonyok, berdarah-darah. Ternyata hari ini saya tahu Tuhan bangun fondasi saya untuk menjaga diri saya. Ketika saya kuat, saya bisa maksimal loh memberi kekuatan buat ibu-ibu, buat orang-orang sekitar saya yang lagi terkapar ICU, yang lagi sakitnya sudah ngap-ngapan antara hidup dan mati. Mereka semua bangkit.
Bahkan saya melihat beberapa banyak ibu-ibu yang mulai militan hari-hari ini. Mereka mulai gerak untuk membawa jiwa-jiwa yang lemah dikuatkan semua, supaya kita hari ini setor jiwa kepada Tuhan. Jangan sampai jiwa-jiwa disetor kepada maut semuanya, tapi kita tarik jiwa-jiwa, kita bawa mereka mengenal jalan kebenaran. Dua hal yang akan saya bahas, bagaimana Bu Eli untuk menjaga diri. Yuk kita lihat Kisah 20 ayat 32 ya. Jadi hari ini kita sebagai anak Tuhan, Tuhan itu sampai tadi malam waktu saya siapkan firman, saya bisa bayangkan teriak hati Tuhan. Tuhan itu sampai rasanya saya bisa merasakan Tuhan menjerit. Tuhan itu berharap setiap saudara dan saya, please jaga dirimu. Aku lagi top up kekuatan supaya engkau bisa top up kekuatan kepada domba-dombaku yang lain. Please. Yang Kisah 20 ayat 32. Yuk kita baca. Kita hari ini jawab ya. Jangan bilang Tuhan aku aja bonyok. Ya apa Tuhan, gak usah bingung. Waktu engkau melayani Tuhan, yang bonyok-bonyokmu Tuhan yang layani. Apa yang tidak bisa Tuhan lakukan? Mau lembah kekelaman, lembah air mata, bonyok. Ketika Tuhan melayani masalah saudara, semua masalah saudara pasti ujung-ujungnya dibuat terbaik, terindah. Tidak usah bingung, pasti itu jaminan orang benar. Amin. Jaga diri. Kisah 20 ayat 32. Kisah Rasul 20 ayat 32. Dan sekarang aku menyerahkan kamu, lihat ya, kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya. Nah, yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan semua orang-orang yang telah dikuduskannya. Hari ini kita belajar firman Tuhan ini. Firman ini jelas berkata, sekarang aku menyerahkan orang-orang benar, ya. Saudara dan saya hari ini diserahkan. Yang lagi ngalami masalah, jaga dirimu. Saudara pasti kuat. Lihat ya, firman ini berkata gini, aku menyerahkan saudara dan saya yang lagi ngalami proses apapun itu kepada Tuhan dan kepada firman dan kepada kasih karunia-Nya. Tiga ini akan berkuasa membangun saudara dan saya, dan menganugerahkan kepada saudara dan saya ada bagian yang sudah ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Jadi hari ini jaga diri itu tiga. Kita itu diserahkan sama Tuhan, firman dan kasih karunia ini aja sudah lebih dari cukup. Waktu engkau menjaga diri intim dengan Tuhan di tengah masalah, engkau hidup di atas kebenaran firman Tuhan, jadi pelaku firman. Engkau hidup aja berjalan setiap hari dengan kasih karunia-Nya, engkau pasti dipelihara. Keadaanmu gak mungkin gak terbangun. Engkau lagi dibangun kekuatanmu dulu, baru dibangun kerajaan bisnis, kerajaan rumah tanggamu. Gak mungkin ambruk, gak mungkin hancur, karena ini sudah ditentukan. Ada bagian-bagian yang sudah Tuhan tentukan buat semua orang. Hari ini yuk, kita ini yang sudah jaga diri, hari ini dengan masalah, ndak usah bingung, tabrak-tabrak mana-mana. Sudahlah, diserahkan aja sama Tuhan. Diserahkan dengan menjadi pelaku firman. Sudahlah, diserahkan dengan berjalan. Kesusahan sehari cukup sehari, karena tiap hari saudara berjalan dengan kasih karunia. Ketika tiga ini saudara andalkan, Tuhan, firman, kasih karunia, saudara itu berjalannya tiap hari makin kuat. Mau di depan bonyok, mau di depan kacau balau, mau di depan tidak ada fakta bukti baik, Tuhan tetap bilang gini, nak, lihat ya,
Waktu engkau bisa menjaga diri atas Tuhan, firman, dan kasih karunia-Nya, kamu itu akan dibangun. Bangun kekuatannya makin kuat, bangun batinianya makin kuat, dan setelah itu bonus-bonusnya akan semuanya ditambah-tambahkan, karena ini sudah menjadi ketetapanku. Aku sudah sediakan ketetapan hak yang sudah aku tentukan buat orang yang bisa menjaga dirinya. Jadi hari ini waktu engkau dihantam badai, engkau tetap bangun, move on. Engkau tetap kuat, engkau tetap bisa menjaga diri. Senyatanya hidupmu hari ini akan menjarah. Apa yang hari ini belum terjadi itu sudah disediakan. Itu tadi bagian yang ditentukan bagi semua orang. Tuhan sudah nyiapkan enggak bagian hak warismu? Tuhan sudah sediakan enggak? Sudah. Tapi Tuhan mau kita ini menjaga diri dulu. Jangan menjaga diri dengan hidup pakai kekuatan dunia, ke paranormal. Saudara tanya feng shui, tabrak sana, enggak. Hari ini yuk kita bangun di atas Tuhan, firman, dan kasih karunia, kasih setianya aja. Menjaga diri, yuk bagaimana menjaga kawanan domba. Apa yang Tuhan mau? Kalau tadi ya, Tuhan, firman, kasih setia. Cukup ya, gampang hafalannya. Jadi waktu kita hari-hari ini bangun 3 hal ini, kita kuat, kita totalitas sama Tuhan, kita berikan hidup kita sepenuhnya. Iya Tuhan, aku tahu ada banyak orang-orang yang terkapar, dan aku siap menjawab ya atas panggilanmu. Aku akan bawa domba-domba yang terkapar ini supaya bangun juga, move on. Mereka melihat jalannya Tuhan, dan mereka menikmati apa yang menjadi bagian mereka. Yuk, yang pertama, bagaimana kita menjaga kawanan domba. Kisah Rasul 20 ayat 19 ya. Bagaimana menjaga kawanan domba? Kisah Rasul 20 ayat 19. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan ya. Kalau kita hari ini sudah kuat, maka kita itu enak. Ada banyak orang kalau hidupnya belum terproses, keluar melayani Tuhan dengan diangkat sendiri. Misalnya, saya punya uang, saya bisa mendirikan gereja atau persekutuan doa, tapi Tuhan tidak pilih saya. Senyatanya Tuhan tahu dia ini belum bisa menjaga diri, kok mau keluar, nanti jatuh loh. Kalau orang ini sudah terlalu percaya diri, tapi bukan aku yang milih, dia percaya diri, pilih dia sendiri untuk melayani domba-domba, nanti dia akan jatuh. Kenapa? Karena Tuhan tahu dia sendiri itu tidak kuat, tidak bisa jaga dirinya untuk berdiri di atas Tuhan, firman, dan kasih setiaku. Dia masih mengandalkan kekuatannya, nggak mungkin. Tapi waktu kita sudah diproses, maka kita itu akan bisa melayani Tuhan dengan kerendahan hati kita. Amin. Kalau orang milih dirinya sendiri, dia melayani Tuhan dengan kesombongannya. Ini uangku, ini gerejaku, gereja ini berdiri buat berkat aku. Kalau tidak ada aku, gereja ini tidak berdiri. Nah, ini yang membuat hati Tuhan juga tidak disenangkan. Jadi kalau belum waktunya kita untuk diutus, kita juga ndak mau main-main. Makanya waktu kita merasa bahwa kita hari ini terpanggil karena kita sudah kuat, kita juga hari ini dalam proses, dan kita sama-sama yuk. Aku juga dalam proses, tapi aku hari ini tetap ngandalin Tuhan, tetap ngandali firman, tetap ngandalin kasih setia Tuhan setiap hari. Maka saudara sudah bisa menjaga diri, dan saudara bisa untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Lihat ya, dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata.
Lihat ya, dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Jadi waktu kita siapkan hidup kita mau melayani Tuhan, kita itu harus siap 3 hal. Waktu kita sudah bisa menjaga diri dan saudara bilang gini, Tuhan, aku siap kok hari ini. Aku tahu bahwa semua orang nanti yang terkapar itu akan aku arahkan datang kepada Tuhan dengan 3 hal juga. Dan aku mau melayani domba-domba. Saudara kalau sudah siap, ini yang gak gampang. Ada banyak orang yang gak mau dipanggil Tuhan, yaitu kenapa? Kalau saudara baca Kisah Rasul 20 ayat 19, orang yang terpanggil menjaga kawanan domba itu harus memiliki mental yang rendah hati. Yang kedua, siap banyak bercucuran air mata. Nah ini kadang orang, aduh Tuhan, saya juga saudara berkecil hati. Tapi kan masalahnya kalau dipikir lagi. Dan yang ketiga, banyak ngalami pencobaan. Hidupmu hari ini tidak melayani Tuhan aja sudah cucuran air mata kok saudara. Hari ini mungkin saudara tidak ngerti, kok hidupku cucuran air mata, kok hidupku banyak ngalami cobaan, satu belum selesai, aduh datang lagi. Ternyata waktu hidup saya komplain dulu sama Tuhan, ternyata Tuhan itu memang tanpa saya sadari dia sudah panggil saya. Makanya saya dipersiapkan Tuhan waktu ngalami pencobaan, ngalami banyak air mata. Ternyata Tuhan juga persiapkan saya dengan kerendahan hati supaya saya bisa cepat keluar menjarah jiwa-jiwa. Di samping saya terus bangun kekuatan dengan Tuhan, firman dan kasih setianya, saya hari itu tidak tahu kalau hidup saya terpanggil. Jadi sekali lagi ya saudara, kalau saudara sedang ada di dalam posisi yang hari ini banyak bercucuran air mata, saudara banyak ngalami pencobaan, berarti saudara jangan berpikir hidupmu hancur. Enggak. Karena hari ini Tuhan sedang panggil saudara dan saya untuk keluar jadi saksinya. Jawab ya. Jadi jangan keluar dari air mata pencobaan. 3 hal. Bagaimana menjaga kawanan domba? Saudara dipersiapkan mental rendah hati. Ya, terus jaga hatimu. Aku ini hamba Tuhan. Yang kedua, hari ini kalau proses hidupmu dilanjutkan, cucuran air mata tambah deras, pencobaan, berarti saudara hari ini sudah terpilih, terpanggil. Tuhan bilang gini, nak Santi, siap ya nak. Syulan, hari ini jangan berpikir negatif tentang aku. Aku lagi lihat hatimu mulai tulus. Karena aku lihat engkau sudah mulai bisa kuat menjaga diri. Makanya aku lanjutkan proses, air matanya tambah deras, pencobaannya tambah bertubi-tubi. Jangan berpikir negatif tentang aku ya nak. Karena aku lagi panggil engkau. Siap, siap. Katakan siang ini, iya Tuhan, aku siap. Yuk kita lihat orang yang rendah hati itu gimana sih hari ini ya. Hari ini kita belajar firman yang lain dari yang lain saudara. Tapi ini penting buat saudara, supaya saudara ndak marah sama Tuhan. Saya dulu sempat marah sama Tuhan. Saya bilang Tuhan ndak adil. Tuhan itu ndak adil buat saya. Tuhan itu bela wanita tobat tapi ndak bela saya. Saya diizinkan bonyok wanita tobat bisa jalan-jalan sama suami saya. Itu pikiran saya. Tapi ketika saya menyadari bahwa hidup saya hari itu ditega-tegain, cucuran air mata ditegain sama Tuhan, terlihat tidak adil, Tuhan diam. Cobaannya tambah besar, apinya tambah besar, Tuhan tidak segera tolong saya. Ternyata saya ini dipilih jadi orang spesial, dipanggil. Nanti upahnya besar kok di surga, tidak apa-apa. Nanti keturunanmu juga akan menikmati upah panggilannya Tuhan. Tidak semua orang loh dipilih ya, tidak semua orang dipanggil. Tapi kalau saudara hari ini ngalami, saudara mulai ngomong sama Tuhan, oh Allah Tuhan, ternyata
air mataku tambah deras, cobaanku tambah besar, itu baru aku tahu ternyata Tuhan, saya termakan emosi, pikiran negatif. Saya pikir saya ini berdosa, saya pikir saya ini anak buangan, saya pikir saya ini Tuhan itu tidak peduli sama saya. Ternyata Tuhan, hari ini aku sadar Tuhan itu sayang. Ternyata Engkau pilih aku ya Tuhan, jadi duta-dutanya kerajaan surga. Keren saudara ya. Jangan bangga hidup jadi orang Kristen tapi jadi dutanya iblis. Sukanya orang Kristen tipu sana tipu sini, lah itulah dutanya iblis. Shalom haleluya, ambil suami orang, lah itu kan dutanya iblis saudara ya. Saudara jadi pelayan Tuhan suka fitnah orang, suka berantem, suka maki-maki orang, ya itulah dutanya iblis. Hari ini orang yang jadi dutanya kerajaan Allah itu apa? Siap cucuran air mata, cobaan, tapi saudara tetap kuat menjaga diri. Itulah duta-duta kerajaan Allah. Selamat menjadi duta kerajaan Allah buat yang lagi ngalami badai yang besar. Anda terpilih jadi duta-duta kerajaan Allah yang siap menikmati hak waris dan upah yang besar di surga, upah buat anak cucumu. Selamat terpilih dan selamat menjalani proses. Amin. Prosesnya bukan proses kok. Senyatanya kalau pengalaman hidup saya, prosesnya bukan proses kok. Ternyata prosesnya itu diutus, yaitu melayani kawanan domba yang lagi terkapar. Jadi jangan pikir ini proses yang memusingkan saudara. Ndak. Proses itu bukan bencana, bukan petir, tapi proses itu karena utusan Tuhan sedang terjadi. Yuk baca Kisah 20 sampai 24. Selamat ya buat duta-duta kerajaan Allah ya. Selamat saudara. Kalau saudara terpilih, siapa saudara? Wong cuman debu kok dipilih jadi duta kerajaan Allah ya. Keren loh itu. Yuk, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Lihat ya. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Dutanya Allah punya rendah hati hari ini. Apa yang Tuhan mau kalau saudara sudah punya kerendahan hati jadi dutanya Allah? Saudara tadi tuh Paulus tidak lagi menghiraukan nyawanya asal sampai garis akhir. Jadi kalau saudara punya kerendahan hati, saudara kan hamba. Tuhan kan Tuhan, ya siap. Saudara ngalami proses jadi dutanya Tuhan, selesaikan sampai garis akhir, dapat predikat yang terbaik. Ya, saudara jadi sales, jadi hamba, jadi karyawannya kerajaan Allah. Saudara yang pertama, fokus aja sama kehendak Tuhan. Kalaupun hari ini cucuran air mata, engkau hari ini ngalami pencobaan yang berat, jangan pikir engkau hancur. Engkau cuma bilang gini, saya jalani saudara, saya praktek, saya bilang enggak apa-apa Tuhan. Aku tahu air mata, pencobaanku yang tambah berat, apinya tambah besar, itu karena aku menyelesaikan kehendak-Mu. Kehendak saya untuk lihat pemulihan Teletubbies sama Pak Nyoto belum, tapi aku tahu, aku bangga kehendak Tuhan sudah terjadi. Fokus aja ya. Yang kedua, fokus menyelesaikan prosesnya Tuhan sampai akhir. Proses hidupmu hari ini jangan separuh-separuh, totalitas. Sudahlah, dibawa Tuhan tambah berat, tambah air matanya banyak, selesaikan sudah ya. Yesus itu hari itu ketika dia menyelesaikan kehendak Bapa, dia bukan hanya sekedar menyelesaikan kehendak Bapa, tapi dia juga menyelesaikan prosesnya Bapaknya sampai mati di kayu salib. Nggak enak loh mati di kayu salib, tapi Yesus menyelesaikan proses Bapa sampai mati dan mati di kayu salib. Hari ini selesaikan prosesnya Tuhan sampai engkau pulang ke rumah Bapa ya. Mungkin Yesus sendiri sebenarnya punya kuasa mau turun dari salib. Dia bisa enggak menyelesaikan prosesnya Bapa, karena dia bilang gini, terlalu berat untuk mati buat orang-orang yang enggak peduli sama aku. Aku ini salah apa?
Aku harus mati buat orang berdosa. Bisa enggak Yesus enggak menyelesaikan prosesnya? Dia punya kuasa kok. Tapi Yesus memilih untuk menyelesaikan kehendak Bapa dan prosesnya sampai mati di kayu salib. Yang ketiga yaitu fokus memberi kesaksian tentang Injil. Enggak memperdulikan masalah boleh terjadi, tapi kita sebagai anak Tuhan yang penting kita memberikan kesaksian tentang Injil. Ini loh hidupku kuat karena aku percaya pada Injil. Saudara mulai bawa jiwa-jiwa. Amin. Itu rendah hati. Yang kedua, bagaimana kita hari ini banyak bercucuran air mata. Yuk kita buka dahulu di 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 2. Satu pembahasan lagi kita selesai ya. Firman Tuhan hari ini memang berat saudara, tapi saudara harus mengerti. Karena kalau enggak firman ini tidak disampaikan, saudara akan terkapar dengan 3 hal ini. Jujur, dengan intimidasi iblis aja, dengan intimidasinya setiap hari serangan fajarnya, dari buka mata sampai tutup mata, saudara diserang sama iblis. Hidupmu susah loh, hidupmu bakal susah, dunia ini bakal susah, dunia ini bakal hancur. Tidak ada Tuhan, mana kalau ada Tuhan? Dengan intimidasi iblis aja, kekuatannya, saudara sudah terkapar. Belum lagi iblis pakai orang-orang terdekatmu ngomong, iya kamu ini bodoh kok, buat apa kamu jadi keset? Saya loh lihat suamimu gandengan tangan pergi sama wanita tobat, loh kamu mau bertahan apa? Kedua ini saudara sudah terkapar lagi. Belum lagi fakta, sebentar lagi saudara dikirim foto suami saudara berjalan bergandengan tangan, naik pesawat terbang pergi ke luar negeri sementara tidak pamit sama saudara. Tiga-tiga ini akan membuat saudara terkapar, habis saudara. Dicuri, dibunuh, dibinasakan. Ini sedang terjadi. Iblis lagi mencari serangan fajar dengan 3 bukti ini. Saudara pertama diintimidasi, mungkin saudara masih bisa kuat, saudara masih dicuri kekuatannya. Tapi ketika serangan fajar dari orang yang terdekat, saudara akan mulai dibunuh. Dan waktu fakta itu mendukung, saudara akan berusaha dibinasakan. Itu sebabnya firman ini berat, tapi hari ini harus saya sampaikan, karena ini kebenaran. Senyatanya kalau hidupmu hari ini benar-benar ngalami derai air mata dan pencobaan, itu karena engkau sedang masuk dalam utusan kerajaan Allah, duta kerajaan Allah. Itu sebabnya yuk bangkit. 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 2. Bercucuran air mata. Kenapa? Kita ini dutanya Allah, harus bercucuran air mata. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, lihat ya, kamu pun saudara dan saya harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang sama. Ikut Kristus bukan nyaman, ikut Kristus itu ada penderitaan badani. Lihat ya, karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Jadi hari ini tujuan Tuhan, waktu kita ngalami proses, kita jadi dutanya, Tuhan itu juga mau kita ini diproses, ngalami penderitaan, bukan untuk hancur. Persiapan saudara supaya ngalami penderitaan badani itu yang pertama, yaitu mati secara daging. Harapan Tuhan dengan proses hidupmu yang berderai air mata, supaya engkau berhenti berbuat dosa. Lihat ya ayat ketiganya, sebab telah cukup banyak waktu ya. Oh ini ayat keduanya, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tapi menurut kehendak Allah. Tiganya, sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu. Selama ini waktu engkau nyaman, engkau itu hidupnya semau-maunya, hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu. Makanya penderitaan badani, proses itu terjadi yang membuat saudara berderai air mata dan saudara berkata gini, sakit Tuhan, sakit. Tidak apa-apa. Orang yang hari ini bercucuran air mata, tujuan Tuhan itu sebelum saudara menjadi duta kerajaan Allah, supaya diproses mati secara daging. Yang kedua yaitu berhenti berbuat dosa. Yang ketiga, hiduplah menurut
kehendak Allah, bukan hawa nafsumu. Keinginan Tuhan itu matikan hawa nafsu, bukan hidup dalam hawa nafsu. Makanya persiapannya bercucuran air mata, jangan berpikir negatif. Jadi dutanya Allah itu harus mati secara daging, berhenti dosa, jangan hidup menurut hawa nafsu, tapi menurut kehendak Allah, keinginan Bapa. Amin. 3 hal ini ya. Jadi dutanya Allah, selamat saudara terpilih, jangan lagi hidup dalam daging. Hari ini berhenti berbuat dosa, jangan turuti keinginan hawa nafsu. Yang terakhir, yuk kita lihat ya. Kenapa Bu Eli jadi duta kerajaan Allah banyak alami pencobaan? Jelas saudara ya. Firman Tuhan sendiri kita buka bagaimana kita ini jadi murid. Karena kita lagi dimuridkan ya. Kita ini jadi murid supaya kita juga bisa muridkan banyak orang. Lihat ya, Kisah Rasul 14 ayat 22. Di tempat itu Kisah Rasul 14 ayat 22 ya. Kita hari ini kuat saudara, yuk kuat. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasehati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman, dan yang mengatakan bahwa untuk masuk dalam kerajaan Allah kita harus alami banyak sengsara. Jadi pencobaan terjadi itu, dengan sengsara ini harapan Tuhan imanmu itu teguh, engkau tekun di dalam iman. Makanya ada banyak sengsara pencobaan supaya kita dimuridkan. Kita dimuridkan dulu, iman kita dibangun, setelah itu kita akan muridkan banyak orang. Itu sebabnya siap jadi duta kerajaan Allah, ngalami banyak sengsara supaya imanmu tekun, bertekun bukan di dalam masalah-masalah, tapi bertekun membangun iman ya. Jadi murid Kristus yang pertama, yuk untuk masuk kerajaan Allah. Yang kedua, kenapa kita perlu ngalami banyak pencobaan? 2 Korintus 6 ayat 4. 2 Korintus 6 ayat 4. Firman Tuhan ini berat saudara, tapi ini penting. Sudahlah, hari ini kalau saudara menghidupi firman ini, saudara akan tenang. Saudara tidak akan berpikir jadi korban masalah. Tapi iblis waktu datang dengan intimidasi, orang sekitar mengintimidasi hidupmu dan masalahmu, bahkan faktanya buruk, engkau akan berkata gini, aku ini utusan duta kerajaan Allah. Aku tidak akan takut, aku bukan korban masalah, aku duta kerajaan Allah. Yuk pelayan Allah. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran penderitaan, kesesakan dan kesukaran. Tujuan yang kedua, kenapa kita hari ini ngalami pencobaan? Yang pertama dilatih iman sebagai murid, yang kedua dilatih kesabaran sebagai pelayan Allah. Dilatihnya lewat apa? Lewat penderitaan, kesesakan, kesukaran, supaya sabar. Orang kalau tidak sabar tidak mungkin jadi dutanya kerajaan Allah. Iman, sabar yang ketiga. Yuk kita lihat 2 Timotius 3 ayat 12. Ayat ini ayat terakhir, kita selesai. 2 Timotius 3 ayat 12. Kita baca sama-sama. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Lihat ya. Jadi kalau kita ini mau jadi pengikutnya Kristus ya, hidup sebagai orang yang beribadah, kita harus rela alami aniaya. Makanya jadi duta kerajaan Allah harus siap ngalami sengsara, harus sabar dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran. Yang ketiga harus siap alami aniaya. Itu sebabnya jadi duta kerajaan Allah jangan cengeng, jangan lebay, ndak bisa. Kalau saudara punya mental cuman ngerenungi nasib, lihat fakta, saudara ndak akan terpilih, ditinggal sama Tuhan. Karena saudara ndak mampu, sedangkan kita sebagai mental
duta kerajaan Allah harus kuat, harus siap mengalami banyak sengsara, sabar dalam penderitaan, kesesakan, kesukaran, yaitu kita harus mengalami aniaya. Itu ciri orang yang mau beribadah kepada Tuhan. Lah kita hari ini yuk lagi latih iman, sabar, dan gaya hidup yang beribadah. Saya sudah selesai 3 hal ini. Yuk kita hari ini mau jaga diri dengan apa, saudara? Yang pertama, hidup di dalam 3. Gampang ya hafalnya. Tuhan, sebelum aku diutus hari ini dengan masalah, aku mau memperkuat fondasiku. Aku akan hidup di dalam Tuhan, intim. Aku hidup di dalam firman Tuhan. Aku mau jadi pelaku firman. Yang ketiga, aku mau hari ini juga hidup di dalam kasih setiamu setiap hari. Aku tidak andalkan apapun karena aku tahu kasih setia Tuhan itu selalu baru, fresh from the oven. Waktu saudara hidup seperti ini, saudara akan kuat. Setelah kuat, aduh, sudah hidup dalam Tuhan, hidup firman, hidup dalam kasih setianya saya andalkan, kok tambah air mata berderai, kok hari ini pencobaan belum selesai. Tenang, Tuhan berkata, nak, waktu engkau sudah jaga diri, siap ya, aku bawa engkau menjadi dutaku. Karena engkau sudah jaga dirimu dengan baik, justru waktu engkau jaga diri dengan baik, hatiku itu terpaut, hatiku tertarik dengan kamu. Waktu aku lihat gaya hidupmu menjalani proses, engkau sungguh-sungguh di dalam aku, hatiku itu tertarik untuk tarik engkau jadi duta kerajaan Allah. Apakah engkau siap menjawab panggilannya? Apakah saudara siap siang ini kalau Tuhan tanya? Siap nak? Siap Tuhan. Kalau saudara jawab ya, berarti saudara yang lagi ngalami derai air mata, ngalami pencobaan belum selesai, tambah bonyok, berbaga diri. Oh, Tuhan tertarik ternyata sama Bu Santi, Bu Ami, ya, Bu Ina, Bu siapapun yang bergabung siang ini untuk dipilih jadi duta kerajaan Allah. Mau saudara? Lihat ya, domba-domba yang lagi terkapar itu perlu saudara. Kasihan. Berapa banyak orang Kristen yang sudah bunuh diri, yang murtad jual imannya, lari ke paranormal. Mereka kena serangan fajarnya iblis. Iblis lagi gencar serangan fajar. Tapi saudara kok tidak mau siap sih jadi dutanya? Yuk kita juga sama-sama bangkit serangan fajar. Kita juga lagi lancarkan buat domba-domba ini loh saudara. Please, jangan hanya hidup merenungi masalah terus. Yuk kita bangkit. Kita mau jadi duta kerajaan Allah yang siap melakukan serangan fajar untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Jangan egois, jangan hidup hanya aku, ndak. Iblis itu lagi pakai semua jaringan untuk menyerang kita, anak-anak Tuhan. Itu tadi loh, belum lagi ajaran sesat, belum lagi ada banyak kawanan domba yang lagi diserang habis-habisan. 3 hal ini yang akan membuat saudara siap. Rendah hati, tetap hari ini siap mengalami banyak air mata, siap mengalami cobaan buat menjadi duta kerajaan Allah yang siap melakukan serangan fajar atas semua serangan tipu daya iblis. Kita berdiri teguh bahu membahu, kita fokus kepada kehendak Allah, kita fokus kepada prosesnya Tuhan sampai akhir, dan kita fokus menjadi saksinya Kristus. Hari ini dengan air mata karena Tuhan mau kita hari ini mati secara daging, yaitu hari ini kita mau berhenti berbuat dosa, kita tidak lagi menuruti hawa nafsu daging lagi. Dan yang ketiga, hari ini kita mau menjadi saksinya Kristus dengan mengalami banyak pencobaan, karena Tuhan mau hari ini yaitu kita lewat sengsara, lewat hari ini sabar menghadapi kesesakan, sabar menghadapi aniaya, karena kita hari ini lagi dipersiapkan Tuhan, punya mental iman yang teguh, punya hari ini dilatih kesabaran. Siap? Yuk kita berdoa ya.
besok ada Zoom, saya yang melayani, ada kesaksian yang bagus. Saudara bisa bergabung, ajak jiwa-jiwa. Kalau siap jadi duta kerajaan Allah, saudara juga harus siap-siap menyampaikan kabar baik. Kalau ada Zoom, ada live, diajak. Tapi saudara tidak bisa khotbah, dengan saudara ajak jiwa-jiwa. Di situ saudara sedang menjadi duta kerajaan Allah. Amin, amin. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih kalau hambamu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami tahu firman ini adalah firman peneguhan buat kami. Ndak enak-enakan hidup di akhir zaman. Kami mau jadi duta kerajaan Allah yang siap melakukan serangan fajar untuk membawa jiwa-jiwa, bukan dihancurkan, tapi bawa jiwa-jiwa buat kerajaan Allah. Kami mau peduli dengan domba-domba yang banyak terkapar hari-hari ini. Mereka capek, lelah dengan 3 serangan fajar iblis yang lagi digencarkan besar-besaran. Kami mau ambil alih. Kami siap jawab panggilan-Mu. Ya Tuhan, ini hidup kami. Pakai hidup kami. Biar saat ini anak-anak-Mu yang sakit, Engkau sudah sembuhkan mereka. Yang alami masalah rumah tangga, Tuhan sudah pulihkan. Yang alami masalah ekonomi, keuangan, Tuhan berkati. Tuhan, kami serahkan bangsa negara kami ke dalam tangan-Mu, Bapak. Beri keamanan di mana-mana, Bapak. Berikan kekuatan buat kami yang sudah menjalani puasa ini 2 minggu. Terus kami mau dengan puasa ini membuat kami lebih intim lagi kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami terima berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless. Sampai ketemu besok. Bawa jiwa-jiwa.